Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Lutfi Misbahuddin dengan NIM 21001067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari buku Manajemen Handbook. Di sini saya mengambil 3 bab dari buku ini, yaitu bab 6 pengambilan keputusan, bab 9 mengelola keamanan, dan bab 12 evaluasi. Yang pertama, bab 6 pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses terdefinisi yang membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan terbaik di antara beberapa pilihan alternatif, berdasarkan tujuan dan evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, beberapa keputusan relatif sederhana dan tidak penting. Lainnya adalah penting dan dapat melibatkan beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Contohnya, ketidakpastian atau kurangnya informasi, risiko tinggi, berbagai pemangku kepentingan, dan konsekuensi yang tidak sengaja. Tekanan untuk membuat keputusan datang dari dalam organisasi. Untuk memajukan proyek dan untuk memajukan karir. Dan itu datang dari lingkungan eksternal untuk menanggapi peristiwa dan tetap relevan. Mempelajari proses pengambilan keputusan dapat membantu Anda mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Proses pengambilan keputusan yang sistematis membantu Anda melanjutkan langkah-langkah yang seharusnya mengarah pada keputusan yang tepat. Dengan pendekatan atau terorganisir, Anda cenderung kehilangan faktor-faktor penting dan lebih mungkin untuk membuat keputusan yang baik. Kemudian, pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, definisikan masalah dan tujuannya. Untuk masalah yang lebih kompleks, alat yang baik adalah diagram sebab dan akibat, yang disebut diagram tulang ikan. Alat yang berguna untuk menangkap hasil brainstorming. Yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana membuat keputusan. Pertama, pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingan, semakin besar kemungkinan Anda untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkat komitmen. Semakin banyak orang yang perlu menyetujui keputusan, semakin Anda harus melibatkan orang-orang ini dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang Anda miliki, semakin banyak kesempatan yang Anda miliki untuk melibatkan orang lain. Dalam hal mengorganisir rapat, keterampilan membuat keputusan dalam mengadakan serangkaian rapat yang efisien akan diuji. Menggunakan fasilitator dapat membuat pertemuan menjadi lebih produktif, terutama ketika masalah membutuhkan masukan dari banyak peserta dan serangkaian pertemuan. Selanjutnya yang ketiga, menghasilkan pilihan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif. Memerlukan waktu untuk menghasilkan dan mempertimbangkan alternatif. Ini adalah langkah ketika Anda harus mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, seperti ajukan pertanyaan, mengumpulkan dokumen, mengeksplorasi pelajaran masa lalu dari kasus serupa, mencari nasihat dari mereka yang pernah menangani masalah serupa di masa lalu. Dan terakhir, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengkomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya untuk implementasi. Komunikasi baik melalui memo antar kantor, kabel kode, instruksi administratif, arahan kebijakan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bab 9, mengelola keamanan. Manajemen keamanan adalah tentang mengambil tanggung jawab dan tindakan untuk memastikan keselamatan diri Anda dan rekan kerja Anda.
Tanggung jawab seorang manajer dalam operasi lapangan banyak, dan tidak ada yang sempurna. Keputusan perekrutan yang salah, manajemen program yang ceroboh, perencanaan yang tidak lengkap, semua kekurangan tersebut dapat menjadi legenda bertahun-tahun kemudian dan dilihat kembali dengan sedikit kesenangan. Selanjutnya, menjaga orang lain tetap aman. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan, sebagian besar tentang otak. Selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi, organisasi internasional mental dan non-pemerintah yang mengatur telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan, serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. Kemudian, menentukan strategi keamanan. Secara tradisional, 3 strategi umum yang diterima oleh sebagian besar pakar keamanan sebagai opsi yang tersedia bagi organisasi yang bekerja di lingkungan yang penuh kekerasan, yaitu pendekatan penerimaan dengan tujuan mengurangi resiko dengan meningkatkan persetujuan politik dan sosial masyarakat terhadap kehadiran organisasi dan pekerjaannya. Pendekatan protektif atau perlindungan dengan menggunakan perangkat dan prosedur untuk memperkuat target, dan pendekatan pencegahan yang bertujuan mencegah ancaman dengan menciptakan ancaman balasan, mulai dari penggunaan kekuatan hingga menahan bantuan. Dalam praktiknya, sebagian besar operasi menggunakan gabungan dari ketiga strategi ini yang dipengaruhi oleh peran dan mandat mereka. Selanjutnya, memiliki rencana keamanan. Prosedur operasi standar SOP untuk mengurangi kemungkinan peristiwa risiko mencakup banyak hal utama. Berikut ini adalah elemen-elemen yang umum dalam banyak rencana organisasi, yaitu kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen, struktur rantai komando dan akuntabilitas, tim manajemen keamanan, dan pengaturan lapangan. Rencana keamanan negara tertentu, termasuk komunikasi darurat dan rencana evakuasi, keamanan fase dan tindakan terkait yang diperlukan, penanganan uang tunai, pelaporan insiden, keamanan informasi, dan prosedur medis, masalah personel, asuransi, perjalanan, pemilihan lokasi dan manajemen, keamanan pengunjung, pelatihan dan pengarahan. Yang terakhir, situasi senjata api, penculikan, dan penyanderaan. Selanjutnya, menjaga diri Anda tetap aman. Tugas Anda sebagai manajer adalah menjaga keselamatan staf dan mengambil langkah-langkah organisasi. Ada juga banyak langkah yang dapat diambil di tingkat individu, dan Anda harus memastikan bahwa staf Anda melakukan hal yang sama. Biasanya, staf dan konsultan sistem PBB yang bergabung dengan Anda di lapangan akan menyelesaikan pelatihan keamanan online wajib yang diperlukan untuk mendapatkan otorisasi perjalanan. Terakhir, bab 12, evaluasi. Evaluasi adalah proses inti dari setiap organisasi, mendukung perencanaan yang efektif dan manajemen program, meningkatkan kemampuan akun, dan membantu organisasi belajar dan berkembang. Ini penting di semua tingkat organisasi. Banyak hal yang berbeda dapat dievaluasi. Contohnya, kegiatan, proyek, program, strategi, seluruh organisasi, dan lain-lainnya. Pada bab ini akan berfokus pada 3 tugas evaluasi, yaitu penilaian proyek dan kegiatan, evaluasi dampak, dan benchmarking tingkat strategis. Kemudian ada fungsi kritis evaluasi. Yang pertama, mendukung manajemen strategis dan berbasis bukti. Di sini evaluasi memberikan dasar pembuktian untuk menilai apakah perubahan diperlukan mulai dari program khusus hingga keseluruhan mandat misi. Evaluasi yang dikelola dengan baik memberikan titik awal yang sangat diperlukan untuk strategi bersama. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Para pemangku kepentingan seperti Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum dapat dan menetapkan persyaratan hukum khusus untuk evaluasi melalui mandat misi ataupun perjanjian pendanaan atau proyek. Tetapi untuk manajemen dalam negeri, evaluasi juga bisa menjadi pengganda kekuatan atau alat pemasaran.
Waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk menilai apakah hasil yang dicapai sangat penting untuk memastikan bahwa dukungan terus datang. Dan ketika penilaian itu ke arah yang benar, pada waktu yang tepat. Yang ketiga, membantu pembelajaran organisasi. Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan. Efektivitas dinilai dari sejauh mana manfaat direalisasikan melebihi konsekuensi negatif dari program tersebut. Efisiensi dinilai dari manfaat bersih relatif terhadap biaya input program. Dalam pembelajaran ini dapat digunakan untuk memodifikasi kegiatan atau program yang sedang berlangsung atau untuk merancang yang baru di masa depan. Selanjutnya, pengorganisasian untuk evaluasi. Evaluasi terbaik adalah prospektif yang artinya dimulai pada awal suatu kegiatan dan tidak retrospektif, artinya dimulai hanya setelah kegiatan selesai. Evaluasi prospektif memastikan bahwa mereka yang melakukan evaluasi tahu persis apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Di sini ada jenis evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaan. Ada dua perspektif utama untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan proyek, yaitu penilaian penerima manfaat dan evaluasi kinerja. Penilaian penerima manfaat mengukur kondisi di antara mereka yang menerima manfaat secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, evaluasi kinerja adalah perspektif kedua pada kegiatan dan proyek yang berfokus pada individu dan organisasi yang menjadi pelaksana, biasanya dilakukan setelah kegiatan selesai. Evaluasi kinerja sering juga mencakup sketsa yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan tertentu yang terjadi selama program. Selanjutnya, dampak. Mengevaluasi dampak lebih ambisius dan lebih menantang secara teknis daripada mengevaluasi pelaksanaan proyek. Secara garis besar, dampak adalah perbedaan antara kesejahteraan penerima manfaat setelah kegiatan selesai dan perkiraan kesejahteraan penerima manfaat jika tidak ada kegiatan. Selanjutnya, perancang program untuk memungkinkan evaluasi dampak yang keras. Idealnya adalah mengidentifikasi kelompok pembanding di awal kegiatan. Ada dua jenis strategi untuk melakukan ini, yaitu merancang program itu sendiri sedemikian rupa untuk memungkinkan evaluasi dampak yang ketat, dan yang kedua, mengeksploitasi variasi yang hampir acak dan menggunakan perbandingan terkontrol untuk perbandingan kuasi acak. Selanjutnya ada yang namanya strategi kuasi acak, perbandingan yang sesuai, yaitu ide di balik pendekatan ini sederhana, yaitu buat kelompok kontrol semu dengan mencocokkan setiap penerima dengan seseorang atau sesuatu yang mirip dengan penerima manfaat dalam hal-hal penting tetapi bukan penerima manfaat. Yang terakhir, pertimbangan desain. Latihan benchmarking yang berguna adalah yang mengurangi ketidakpastian ini dan membuat keputusan ini lebih mudah. Desain proses benchmarking harus sesuai dengan yang pertama, menjaga proses keputusan utama di tingkat negara dan kantor pusat diingat dengan kuat. Kebijakan saat ini tentang misi terintegrasi menekankan peran pengambilan inventaris secara teratur oleh manajer senior. Dan yang kedua, memberikan revisi dan pemutakhiran bila ada perubahan besar dalam situasi negara. Selanjutnya, untuk seorang manajer yang ditugasi mengembangkan atau memantau tolak ukur, ada dua poin khusus yang ditekankan, yaitu pertama, evaluasi tidak netral sumber daya. Informasi itu mahal. Oleh karena itu, terdapat bias substantif terhadap area lingkungan yang telah lama memiliki mekanisme pemantauan dan pelaporan dan staf yang mendukungnya, terutama bidang hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil. Selain itu, ada juga bias geografis. Data selalu langka di daerah dengan kehadiran internasional yang tipis. Yang kedua, sangat jarang aman untuk mengandalkan satu sumber informasi. Menggunakan banyak sumber membantu menunjukkan di mana mungkin ada bias pengambilan sampel yang mencondongkan hasil, bahkan jika tidak mungkin untuk menyelesaikan sumber mana yang benar. Ini juga akan membuat proses secara keseluruhan lebih kuat jika beberapa sumber data tidak selalu tersedia. Itulah
presentasi dari saya untuk buku Manajemen Handbook pada bab 6, bab 9, dan bab 12. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.